Terus wal maqalatu khamisatu tawi maqalah yang ke-25 wa isruna. An Aliyin dan ceritakan saking sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha. Dawuhe Sayyidina Ali, la yazalu dinu wa dunya. La yazalu ora leren apa adinu agama wa dunya lan ora leren apa ad-dunya dunya iku ko imaini pertelo karune ya. Aendo hiro ini tegese pertelo karune. Madamat arba'atu asya selagine tetep opo papat piro-piro perkara. Di kata Sayyidina Ali ya, agama dan dunia itu akan selalu berdiri tegak. Agama dan dunia ini, kata Sayyidina Ali, ko ima ini, aido hiro ini, selama tetapnya 4 perkara. Kata Sayyidina Ali, agama dan dunia ini tetap tegak, yaitu dengan 4 perkara. Yang pertama, madamal aghniya'u la yabkhuluna bima khuwilu. Selama orang kaya itu la yabkhuluna bima khuwila, tidak bakhil dengan harta yang dimiliki atau dengan sesuatu yang dimiliki. Ini yang pertama. Jadi dunia ini akan agama dan dunia ini akan tegak, artinya ya masih berdiri kokoh selama pertama kata Sayyidina Ali, orang kaya itu la yabkhuluna bima khuwilu. Kalau orang kaya itu tidak bakhil dengan apa yang dia miliki. Dine agama ini juga enggak bisa berdiri tegak. Dunia ini juga akan runtuh. Nah, agama dan dunia ini kata Sayyidina Ali, dia bisa berdiri tegak itu dengan 4 perkara. Yang pertama, tegaknya agama dan tegaknya dunia itu selama orang kaya itu tidak bakhil. Ya. Tidak bakhil bima khuwilu, dengan sesuatu yang dia miliki. Tapi nek wong sugih, orang kaya yang sudah tidak mau memperdulikan orang lain, contoh kayak uangnya dibekukan, ya toh. Uangnya disimpan sendiri. Nah, dia tidak mau sedekah, bangunan pondok, bangunan masjid, yaitu bangunan musola, bangunan tempat-tempat kegiatan beragama, ya. Kalau tidak ada kedermawaan orang kaya, maka semua itu tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Baik itu agama. Agama itu kalau tidak, ini yang pertama. Kalau orang kaya-kaya, katakanlah pengusaha-pengusaha muslim atau orang Islam sendiri yang kaya-kaya itu, dia tidak mau bersedekah atau bakhil, medit, dimintain bantuan, dimintain sumbangan untuk ngeramik masjid, dimintain sumbangan untuk beli semen masjid, terus dia itu tidak memberi, bakhil,
tidak menyumbang. Lah kalau itu terjadi, agama ini ya tidak bisa berdiri kokoh, goyang sudah. Goyang. Agamane goyang. Malah kiai ini kerja golek duit kanggo mestinya dia itu waktunya itu dihabiskan untuk berjuang dalam agamanya Allah, malah digawe golek duit. Nah ini. Jadi apa yang dikatakan Sayyidina Ali ini untuk sekarang ini harus betul-betul kita jadikan perhatian. Ya, dunia ini. Wong sugih wis gak gelem sedekah. Orang kaya duitnya tambah dihambur-hambur untuk sesuatu yang gak jelas. Jadi agama dan dunia ini tetap kokoh, berdiri tegak selama orang kaya itu tidak bakhil. Ya. Bil bina'i limajul. Ai la yamna'una min ito isail. Jadi tegese la yamna'u tidak menolak min ito isail dari apa saking aweh wong kang njaluk. Jadi kalau ada orang minta sumbangan, tapi jelas, wong mintake jelas kok dikanggo apa. Nah, kalau itu permintaannya itu ada yang sekedar untuk makan, ada yang untuk pembangunan yang sifatnya itu adalah sosial untuk keagamaan. Di sini kita tidak boleh menolak bila seseorang itu atau manusia itu menginginkan dunia ini tidak hancur atau agama ini tidak roboh. Ini menurut Sayyidina Ali. Jadi sesuatu yang diberikan Allah pada orang kaya itu tadi, dia harus ito isail, harus memberi pada orang yang minta atau membutuhkan itu tadi. Terus yang kedua, wama damal ulama, tegaknya agama dan dunia itu selama ulama itu tetap mengamalkan akan ilmunya. Ya'maluna bima amilu minal amri wa nahyi. Dene wis ulama iku umpama ulama itu sudah ndak mau ngaji, ya toh. Ulama itu tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak memberi pencerahan di tengah-tengah masyarakat, ya sudah. Ya toh. Kalau ulama itu sudah diam, ulama itu tidak mengamalkan ilmunya, artinya perintah menjalankan kebaikan dan perintah meninggalkan keburukan itu harus selalu digaungkan. Lah, melihat di sini ini sekarang sulit kita, ya, artinya ada sebagian itu yang mengatasnamakan ulama, tapi isinya itu untuk kepentingan dunia ini ya repot ini. Sekarang ini repot. Jadi di sini wama damal ulama ya'maluna bima amilu. Selama ulama itu mau mengamalkan ilmunya, maka agama dan dunia ini akan selalu berdiri tegak. Wes. Roboh kalau ulama wis enggak amar ma'ruf dan tidak nahi mungkar. Ya toh. Dari berbagai lapisan di tengah-tengah masyarakat ini, ya seperti sekarang ini kita sudah merasakan begitu banyaknya para ulama-ulama yang benar-benar ulama, terus ulama yang benar-benar ulama itu tadi sudah banyak yang dipanggil Allah, banyak yang sudah kembali ke Allah. Kalau di dunia itu ulama-ulamanya itu ulama yang ulamaul akhirah yang benar-benar ulama ubilah itu tadi sudah tinggal sedikit, kan tidak ada keseimbangan. Tinggal ulama-ulama usu,
ulama-ulama yang menebar fitnah, ulama-ulama yang menebar kebencian, ulama-ulama yang provokatif ya. Itu ulama-ulama yang isinya itu tidak menyejukkan. Ini yang terjadi. Akhir-akhir ini khususnya di negara yang kita cintai ini banyak sekarang ya yang mengatasnamakan ulama melalui panggung-panggung besarnya dia, isinya tapi tidak mendamaikan umat itu sendiri. Nah ini terjadi. Ya. Makanya bagaimana Indonesia itu mau berdiri kokoh, bagaimana Islam di Indonesia itu mau berdiri tegak, kalau ulamanya itu tadi ya toh, sudah dikurangi, tinggal munculan ulama-ulamaan yang ulama betul, yang punya pondok pesantren, yang punya santri berjuta-juta, beribu-ribu, ya toh. Itu yang ulama betulan itu ya yang seperti itu. Ulama yang mewarisi ilmunya, betul-betul ulama yang warasatul ambiya. Mendidik santrinya, ya itu ulama. Sekarang kan tidak. Zaman sekarang itu pokoknya orang yang berpakaian ulama kemudian dia itu bisa berdakwah, ceramah, itu sudah dikatakan mengklaim bahwa dirinya adalah seorang ulama. Ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan untuk agamanya dan membahayakan akan dunianya. Malah akeh wong podo jualan agama itu dia ngomong agama tapi untuk kepentingan dunia. Nah ini akhir zaman itu sudah terjadi dan kita ini ya toh sudah berada di tengah-tengah era atau zaman fitnah itu seperti sekarang ini. Ya. Ulama wis hampir setiap tahun diambil oleh Allah. Tinggal putra-putranya kiai itu penerusnya. Ya, penerusnya ulama itu yang seperti itu, bukan ulama itu di jalan-jalan. Ya, ulama itu ya dia sudah punya wadahnya sendiri, perjuangannya seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan akhiruz zaman ya. Itu tadi. Sing dulu kita kenal ulama itu yang harus kita jadikan panutan. Tapi sekarang yang keluar dari lesannya orang yang mengklaim dirinya itu sebagai mungkin ulama, ustadz, dan yang lain, tapi yang keluar itu isinya fitnah, kayak caci mencaci, menghina. Dia nggak sadar kalau apa yang dia perbuat itu seakan-akan untuk dia tidak berdoa, seakan-akan dia itu diperlakukan Allah istimewa, padahal bukan. Yang keluar dari lesannya menghina, mencaci, itu sama yang dikeluarkan dari mulutnya orang yang mengklaim dirinya, katakan ustadz, ulama, itu tadi sama di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah itu sama, artinya tidak diperlakukan khusus. Gitu. Kalau cacian, makian itu dilarang dilakukan oleh umat Islam, berarti secara keseluruhan, bukan kok itu hanya untuk levelnya santri atau umat, terus yang ustadz boleh mencaci, boleh memaki, boleh menghina, itu tidak ada.
Yang seperti itu tidak ada. Di hadapan Allah itu tidak diperlakukan beda atau tidak diperlakukan khusus. Kalau mereka mencaci orang, mereka pun kelak nanti akan menerima apa yang diperbuat siapapun mereka. Meskipun kita ini orang kecil, ya toh? Tapi kalau ucapan kita baik di tengah-tengah masyarakat baik, ke keluarga baik, membuat hati itu sejuk, itu juga lah yang nanti akan dapat kelak pada hari kiamat. Tapi kalau siapapun mereka, kalau dia itu mencaci-caci, menghina-hina, ya mereka nanti juga akan mendapatkan cacian atau hinaan. Orang hidup di dunia ini kan hidup apa? Ad-dunya la'ibun wa lahwun. Uji baik dan buruk di dunia ini adalah merupakan suatu ujian, ya. Jadi madamal ulama ya'malunal bima amilu. Selama orang yang punya ilmu mau mengamalkan ilmunya, agama ini tegak. Sekarang banyak orang yang berilmu, tapi tidak diamalkan. Belajar ingin kenal baik dan buruk, tapi setelah dia kenal baik dan buruk itu tidak diamalkan, ya. Jadi santri, walau qalilan, meskipun sedikit apa yang kamu pelajari, ilmu yang kamu dapat harus diamalkan, ya. Harus diamalkan. Meskipun itu hanya hafal doa mendoakan kedua orang tua, itu harus diamalkan. Jangan belajar ilmu tapi tidak diamalkan. Itu yang kedua, kata Sayyidina Ali. Ya, kalau ulama itu mengamalkan akan ilmunya, maka la yazalu dinu wa dunya. Tidak akan, artinya agama dan dunia akan selalu kokoh, ya. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, wa ma damal juhala la yastakbiruna amma lam ya'malu. Selama orang bodoh itu la yastakbiruna, tidak sombong, ya toh? Tidak sombong dari amma songko barang lam ya'maluna. Lam ya'lamuna, tidak sombong dari sesuatu yang dia tidak paham. Tidak sombong dari sesuatu yang dia tidak ketahui. Loh, sekarang kan banyak. Karena orang itu satu sudah punya modal, berani ngomong di jalan-jalan, berani ngomong di panggung-panggung, tapi sebenarnya dia itu jahula. Sebenarnya dia itu juhala. Jahlun artinya bodoh. Bodoh akan itu di YouTube orang yang seperti itu. Nah, ini makanya kenapa Indonesia itu kok goyang. Kalau dilihat seakan-akan penampilannya, pakaiannya itu kayak ustadz atau mungkin serupa kayak ulama. Tapi di sini jahula. Artinya dia sombong dengan dia hanya modal pede, hanya modal percaya diri. Sebenarnya dia tidak ada ilmunya. Maka di sini selama orang bodoh itu tadi la yastakbiruna amalam ya'lamun. Dia tidak sombong dari sesuatu yang dia tidak ketahui. Sekarang enggak tahu, sok tahu. Jadi yang dikatakan orang bodoh itu orang enggak paham, sok paham. Lah ini di zaman sekarang iki wis banyak orang-orang yang sok paham, ya. Sok paham, sok keminter, sok nyalah-nyalahno, iku wis akeh saiki. Makanya yo Indonesia iku ya wis jauh dari harapan yang dulu waktu saya kecil itu, ya. Oh, ternyata sekarang kita
baru umur 45 tahun itu sudah merasakan. Artinya merasakan goyangan, ya toh. Mestinya itu kalau masjid sudah banyak, pesantren sudah banyak, terus orang sholat, masjid-masjid penuh, mestinya yang diciptakan di lingkungan, ya toh, yang seperti itu, lingkungan yang masyarakatnya yang patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat berjamaah, harusnya itu yang dirasakan masyarakat banyak itu adalah kedamaian. Tapi sekarang faktanya semakin kelihatan orang putih-putih, orang yang berjubah-jubah, ya, yang dirasakan kita dalam penghambaan diri kepada Allah itu justru sebaliknya, semakin tidak nyaman. Jadi dunia itu dibikin tidak nyaman oleh manusia itu sendiri. Manusia bodoh yang mengaku manusia tidak paham mengaku paham. Ini yang repot. Nggak ngerti ngaku ngerti. Ternyata itu sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali. Ya, ini. Jadi jawabannya itu ketemu. Kenapa sekarang Indonesia kok seperti ini? Padahal di Indonesia itu, ya, menurut data survei mungkin termasuk umat Muslim yang terbesar. Lah mestinya, ya, kalau di Indonesia itu termasuk umat Muslim yang terbesar, harusnya itu, ya, merasakan efeknya umat manusia yang hatinya dekat kepada Allah itu, yaitu damai. Sebagaimana yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi lailam min harami ilal alladzi barokna haula. Mestinya alladzi barokna haula. Barokah apa? Linuriyahu min ayatina itu tadi. Dengan barokahnya, begitu bersihnya hatinya baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian barokah itu bisa dirasakan di kota Mekah dan Madinah. Barokahnya kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah, barokahnya kealimannya. Lah, kalau sekarang barokah kealimannya para ulama, barokah kealimannya para wali-walinya Allah itu bisa dirasakan. Sekarang yang mungkin mengaku-ngaku wali atau berpenampilan seperti wali, tetapi tidak ada barokah yang dirasakan itu tidak ada. Nah ini menandakan akhirul zaman. Ya, akhirul zaman. Jadi yang dikatakan kaburo maktan indallah. Ya, intinya itu gini, banyak orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Akeh wong iso ngomong tapi nggak iso lakoni. Ya, pandai orang yang hafal Quran banyak, tapi sedikit orang yang bisa mengamalkan isi Al-Quran. Mocone wis akeh sing hafal banyak, tapi tidak diamalkan. Ini juga akan jadi masalah. Nah, sempurnanya hafal dan diamalkan. Itu baru nanti kita bisa membuktikan. Nek mau diwaca-waca tok tidak diamalkan isinya, terus bagaimana? Ya toh. Jadi bukan Quran itu untuk sebagai bacaan, tapi Quran itu sebagai tuntunan hidup. Terus diwaca kemudian harus kita ikutin, bukan cuma diwaca tok. Nek diwaca tok engko lak piye? Gak iso mengikuti, tidak bisa menjalankan perintahnya Kalau membaca itu sebenarnya sampean membaca perintahnya Allah. Kemudian sampean paham, ikuti apa toh?
yang dimau Allah, apa toh yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, kemudian kita amalkan, ya itu. Ini yang bahaya itu, orang bodoh mengaku pinter. Ini sekarang sudah yang orasi-orasi, ada yang goblok-goblokan si A, si B, ada yang macam-macam lah ya. Jadi memaki-maki itu, siapapun dia, pasti itu tidak pernah dibenarkan dalam agama, ya, mencaci, menghina. Apalagi itu mencaci saudaranya sendiri, saudara muslimnya sendiri. Ini loh yang terjadi di Indonesia itu. Wah, krono saking kegeden atau gimana. Wallahu a'lam itu. Ailayu riduna tegese ora podo mengo sapa juhala wong bodoh iku mau. Wala yam taniuna ora podo nyegah sapa juhala min ta'allumi malam ya'lamu sangka ngaji barang kang ora ngerti lho kuwi mau. Ya toh. Wis ngomong tok tapi dirinya sendiri itu enggak paham. Mbah nek kondi nek golek data iku gak ngerti. Contoh kaya wong nyalah-nyalahno pemerintah, menteri keuangan, umpama dirinya sendiri itu tidak tahu. Nah di sini minta alumi malam ya'lamu. Gitu. Terus yang keempat terakhir. Wa madamal fuqara, selama orang fakir itu la yabiuna akhiratahum bidunyahum. Selama orang miskin itu tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Wis. Niki agama dan dunia itu akan kokoh. Nek enek wong fakir atau orang miskin tidak menjual agama dengan dunia. Loh, ini sekarang terjadi. Khususnya kalau mau tahu itu di daerah Jakarta sana. Karena sana pusatnya manusia mungkin, pusatnya perekonomian, yaitu negara kita Indonesia. Jadi di sana itu bagaimana Jakarta itu ndak goyang? Yaitu bagaimana Jakarta itu ndak goyang? Karena banyak orang fuqara, orang fakir yang menjual akhiratnya dengan dunia. Ya iki wesan repot. Fakir itu orang butuh. Ya toh, orang butuh ndak peduli dia, agama pun akan dijual. Nah, ini sekarang menjual nama agama. Pokoknya wis terjadi itu. Yang nampak itu di Jakarta, kalau di Balikpapan belum kelihatan lah ya, karena Balikpapan belum menjadi kota besar. Jadi yang kota-kota besar kayak di ibu kota di Jakarta sana kelihatan sekali. Orang fakir itu kelihatan sekali. Ya, orang fakir itu orang yang masih banyak kebutuhan. Wis butuh ini, butuh itu, pokoknya diseragami baju gamis, baju jubah, dikabareti, ya toh, sudah. Dia berani, disuruh apa aja berani. Nah itu namanya bai'una akhiratahum dunya. Nah di sini kata Sayyidina Ali, jangan selama orang fakir, kalian itu miskin, orang miskin itu tidak menjual akhiratnya dengan dunia, itu dunia atau agama ini tetap akan kuat. Tapi kalau sudah, ya toh, umpama yang punya pesantren, ustadz, tak bangunkan pesantrenmu, tapi kamu bantu saya, umpama ada yang mau mencalonkan jadi gubernur umpama atau jadi wali kota. Dia datang ke salah satu ustadz yang punya lembaga pendidikan itu tadi. Dia akan membantu dengan catatan. Nah, ini ustadznya itu namanya orang fakir. Ustadz yang butuh bantuan, fakir itu ada artinya butuh. Kemudian didatangi salah satu pejabat
yang ingin menjadi pejabat yang lebih tinggi umpama. Kemudian dia berani disuruh apa saja karena sudah ada kontrak, sudah ada datangan. Saya mau membantu Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz tolong bantu saya untuk istilahnya meraup suara jamaah dipengaruhi. Nah ini namanya bai'una akhirat. Itu yang dikatakan orang menjual agama. Ya kalau sekarang itu dunia itu namanya politik. Politik dunia, bukan politik yang ada di dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini murni ini. Hubud dunia murni untuk kepentingan dunia. Wis akhiratnya gak peduli wis. Gak peduli. Ya toh jamaah diajak ayo engkau milih si A, si B, si C umpama. Karena apa? Esensinya wis dikadung dibantu, pondoknya dibantu, akhirnya itu dilakukan oleh Ustadz. Lah ini bahaya. Bagaimana mau kuat? Bagaimana mau berdiri tegak itu agama? Bagaimana mau berdiri tegak itu dunia? Artinya kalau dunia ini tegak, nyaman nggak goyang kan bingung. Isinya kan kalau dunia ini goyang isinya bingung. Gitu loh ya. Ya, jadi kata Sayyidina Ali, wa madamal fuqara la yabiuna, tidak menjual fuqara itu tadi tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Makanya yai njaluk donga nang santri sekuat-kuatnya ya. Wis pokoke ya wis dibangun pondok itu wis bismillah karo tawakal ning Allah lah ya. Jangan sampai nanti kiai tahu-tahu didatangin seseorang yang buat duit banyak tapi disuruh nah ini dan itu bahaya. Namanya menjual agama. Jadi sekarang banyak. Kalau di Balikpapan belum kelihatan, tapi kalau di Jakarta sana kelihatan. Orang-orang yang menjual agamanya Allah. Dengan caranya wis pinter-pinteran. Makanya yang hidup di Jakarta ini gak pinter wis di kolong jembatan. Tapi sing pinter, ya toh, ustadz pinter, jadi penceramah sing kondang ya sudah, mesti mewah. Mobilnya enggak kira mobil-mobilan, jadi mobil betulan, mobil sing mewah-mewah itu. Loh coba, karena dia fakir terus menjual agama dengan nama agama. Subhanallah min dalik. Mudah-mudahan kita semua khususnya untuk Pondok Darun Najah ini dijauhkan oleh Allah dari menjual agamanya Allah. Meskipun kita fakir, tetap kita fakir, tapi mintalah kepada Allah itu lebih mulia daripada kita menjual agamanya Allah untuk dunia. Insya Allah kalau kita itu akhirat kita kuati, ya tak? Insya Allah pasti akan menolong. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, innallaha yang surukum, kalau kamu wahai orang yang beriman, wahai pondok-pondok pesantren, Allah, kata Allah, yang surukum maka aku kalian. Tolonglah agamaku, aku akan menolong kamu, kata Allah ya. Ya itu aja sudah di jalan terang. Artinya apa? Ya harus belajar terus. Sholatnya dijogo, jamaah dijogo, wiridane dijogo, dikire dijogo. Itu arti menolong agamanya Allah. Jadi mengamalkan apa yang diperintahkan Allah itu arti menolong agamanya Allah. Kita lakukan yang diperintah, kita tinggalkan yang dilarang. Yang surukum, kata Allah. Pasti suatu saat yakin Allah akan memberikan pertolongannya untuk pesantren Darun Najah ya.